Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Kita kembali bertemu Ibu Bapak jemaat yang terkasih dalam nama Yesus melalui renungan HKBP Pardamaian Medan. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, terima kasih, terpuji dan termulia Engkau Tuhan dalam hidup kami. Engkau sungguh besar cinta kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Engkau memberikan kami kesehatan hingga pagi hari ini. Dan pada pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami. Hadirlah Engkau Bapa, kiranya berkatilah kami, bukalah hati, jiwa dan pikiran kami agar kami dapat menerima firman. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adapun firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini, yaitu Rabu 13 Juli 2022. Firman Tuhan ditetapkan dari kitab Markus pasal 2 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Demikian firman Tuhan. Nats ini menerangkan atau menguraikan kepada kita tentang kehidupan yang sedang mengalami, yaitu pergumulan atau penderitaan karena penyakit, karena kepincangan, yang dimana melalui nats ini digambarkan kepada kita seorang yang tidak dapat berjalan, seorang yang sedang menghadapi banyak pergumulan, seorang yang hidupnya merana, melarat dan menderita. Ternyata Yesus mempedulikan kehidupannya. Yesus mempedulikan kehidupannya. Oleh karena itulah topik renungan kita pada pagi hari ini berkata, diselamatkan karena iman. Ada 4 hal yang ingin diutarakan oleh nats ini kepada kita, saudaraku yang terkasih. Pertama-tama, percayalah kepada Yesus. Percayalah kepada Yesus. Keselamatan adalah merupakan suatu impian, harapan dan permintaan dari semua orang, dan termasuk kita yang dalam kehidupan sehari-hari banyak menghadapi banyak pergumulan hidup dan banyak himpitan-himpitan, penindasan-penindasan, banyak pergumulan yang kita alami dalam hidup sehari-hari. Dan sebagai umat manusia, sebagai orang yang memiliki jati diri dan identitas, tentunya kita mendambakan atau mengharapkan akan keselamatan. Keselamatan berarti lepas dari berbagai ikatan-ikatan duniawi, lepas dari berbagai penindasan dan penderitaan yang sedang menerpa dalam kehidupan kita. Nah, digambarkan di dalam nats ini bahwa keselamatan itu adalah tidak terlepas daripada kesediaan kita untuk berusaha untuk menunjukkan jati diri kita sebagai orang-orang beriman. Dan landasan kita untuk berusaha adalah iman percaya kita. Artinya, di saat kita beriman, di saat kita yakin dan percaya bahwa ada penolong, bahwa ada yang dapat menyelamatkan, melepaskan kita dari berbagai penderitaan kita, disitulah kita akan berusaha untuk sedaya upaya kita untuk memikirkan atau mengusahakan hal-hal apakah yang layak kita lakukan atau hal-hal apakah yang layak kita perbuat di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, salah satu yang pertama yang ingin diutarakan oleh nats ini adalah percaya kepada Yesus. Mengapa kita harus percaya kepada Yesus? Karena Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat, dan Yesuslah Anak Allah yang datang ke dunia ini. Di dalam Dialah ada keselamatan, di dalam Yesuslah ada keselamatan. Jadi di saat kita yakin dan percaya bahwa Yesus dapat menolong kita, bahwa Yesus dapat menyelamatkan kita, maka disitulah diharapkan dari kita akan kesediaan kita untuk datang kepadanya, berseru memohon pertolongan kepadanya. Sebagaimana dikatakan di dalam Matius 7 ayat 7,
mintalah katanya. Maka ketika kita mengetahui bahwa Yesus mampu untuk menyelamatkan kita, maka kita akan datang kepada Yesus dan berseru, memohon, meminta kepadanya, yaitu meminta pertolongannya, meminta campur tangannya, meminta tumpangan tangannya, agar dia memberkati, agar dia menjamah dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tetapi saudaraku yang terkasih, sebenarnya tidak cukup hanya datang kepada Yesus, tetapi Yesus juga mengharapkan ketika seseorang mau datang kepadanya, maka Yesus juga mengharapkan agar orang yang datang kepadanya itu mau melakukan perintahnya. Yesus mengatakan tadi, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu. Nah, inilah yang dikatakan oleh Yesus kepada orang yang lumpuh dalam khotbah ini, dalam kitab Markus ini. Dan ini juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu. Artinya, lakukanlah apa yang saya perintahkan. Lakukanlah apa yang saya ajarkan, yang saya nasihatkan kepadamu. Jadi di sini adanya bukti yang diminta dari setiap orang-orang yang datang kepada Yesus, yaitu bukti daripada keyakinan, bukti daripada kepercayaan, sama seperti yang tertulis di dalam kitab Yakobus 2 ayat 17, bahwa bukti itu ada kesediaan untuk berusaha, ada kesediaan untuk melakukan apa yang diaturkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kemudian bukan hanya melakukan apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, tetapi ada kesediaan dari orang-orang yang datang kepada Yesus. Diharapkan kesediaan yaitu mengangkat wajah. Mengangkat wajah artinya tetap berusaha, tetap berpengharapan, jangan mau kalah terhadap banyaknya beban-beban, banyaknya tantangan dan rintangan yang dihadapi. Jangan mau kalah terhadap semuanya itu, tetapi mau berusaha, yaitu mengangkat wajah, melihat jauh ke depan. Jadi orang Kristen diharapkan memiliki visi dan misi yang jauh, yang jelas, yaitu bahwa Yesus tidak pernah tutup mata, Yesus tidak pernah membiarkan kehidupan anak-anaknya yang datang kepadanya. Nah, oleh karena itu dikatakan juga di dalam nats ini, pulanglah ke rumahmu. Istilah pulang ini mengingatkan setiap orang Kristen, orang-orang yang percaya, agar mau untuk kembali ke jalan yang benar. Mengapa ini dikatakan kembali ke jalan yang benar? Karena menurut sudut pandang Alkitab di dalam kitab Perjanjian Lama, bahwa terjadinya penderitaan di dalam kehidupan manusia adalah karena dosa-dosa, karena pelanggaran-pelanggaran. Nah, dari sinilah makanya dikatakan pulanglah, artinya kembalilah ke proporsi yang sebenarnya, kembalilah ke pangkuan Tuhan, kembalilah ke jalan yang benar. Di saat kita terbawa arus pikiran kita, di saat kita berjalan selama ini di jalan yang penuh kegelapan, maka dikatakan pulanglah. Artinya beralihlah dari jalan yang penuh kegelapan kepada jalan yang penuh dengan terang Tuhan. Nah, disinilah orang Kristen akan diberikan kelayakan untuk berharap bahwa berkat-berkat Tuhan akan semakin nyata di dalam kepribadian sehari-hari. Nah, untuk itulah nats ini mengingatkan kita tentang diselamatkan karena iman. Marilah beriman. Marilah yakin dan percaya kepada kuat kuasa Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus mampu dan sungguh luar biasa memberikan kita keselamatan, melepaskan kita dari berbagai ikatan belenggu-belenggu dosa, penderitaan dan penindasan di tengah-tengah dunia ini. Datanglah kepada Yesus, percayalah akan kuasanya. Amin. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih, terpuji dan termulia Engkau Tuhan. Engkau telah menuntun, membimbing dan mengajari kami melalui firman-Mu yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini. Biarkanlah Bapa firman-Mu tumbuh, berakar dan berbuah di dalam pribadi kami. Mampukan kami untuk meyakini, mempercayai sepenuhnya akan kuat kuasa-Mu Yesus, bahwa hanya di tangan-Mu ada jaminan keselamatan yang akan kami raih dan kami peroleh dalam kehidupan ini. Jangan biarkan kami berputus asa, jangan biarkan kami menjadi menyimpang dari jalan-Mu yang benar di saat kami sedang menghadapi banyak beban-beban, membawa banyak pergumulan-pergumulan hidup. Tetapi arahkan hati dan pikiran kami agar kami datang kepadamu Yesus, agar kami tetap berdoa, agar kami tetap berpengharapan, mengharapkan akan uluran tangan-Mu, mengharapkan akan campur tangan-Mu di dalam semua perjalanan hidup kami, terutama pada hari ini. Berkati kami, berkati pekerjaan kami, berkati keluarga kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Dan ampunkan kami atas segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini, esok kekal, hingga selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.